Bismillahirrahmanirrahim. Wa khusus bidzikri disebut secara khusus li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illallah. Karena saat itu dan di hari itu tidak ada yang memiliki kekuasaan seorang pun, siapapun, apapun illallah ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama lain Maliki Yaumiddin itu Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Ada lagi yang menyebut Al-Qari'ah, ya kan? Hari pasca kiamat dan sebagainya. Penamaan-penamaan itu sumbernya adalah disebut Yaumuddin atau Yaumiddin, hari setelah dibangkitkan, hari setelah kematian, hari kemudian. Ya. Bagaimana prosesnya? Di Al-Quran sudah sangat banyak dijelaskan, ya kan? Termasuk salah satu di antaranya wa nufikha fis-suri, ya, ketika ditiupkan sangkakala pertama prosesnya, maka binasalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Man fis sama, siapa saja yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa saja, ada siapa saja juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita sepakat di antara salah satu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mati, ya, adalah malaikat belakangan. Jadi begitu sangkakala ditiup, yang pertama semua yang ada dalam semesta ini hancur binasa, kecuali illa man sya'allah, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat Az-Zumar. Siapa saja ini merujuk pada itu tadi, malaikat belakangan, malaikat termasuk Jibril itu belakangan, matinya belakangan, sebelum alam semesta ini binasa, pokoknya belakangan. Prosesnya itu tadi, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat, apabila matahari itu dilepit. Jangan bayangin dilepit begini lah. Jangan. Karena itu kias, harus dikiaskan. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana cara Allah melipat matahari itu, ya udah, pokoknya kita serahkan. Yang jelas idza syamsu kuwirat itu adalah kehancuran matahari, dilipatnya matahari pada saat itu. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang saat itu dijatuhkan, bertebaran jatuh. Wa idza jibalu suyirat, dan gunung-gunung yang ada di muka bumi dihamburkan. Ya, kayak kita ada kotoran karpet, begitu kita kiaskan, jombrek, hancur, terbang. Ya syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-isharu witat wa idza al-wuhusu husyirat wa idza al-biharu sujirat. Ya, dan pada saat itu lautan dipanaskan. Wa idza al-biharu sujirat. Ada biharu sujirat, ada biharu fujirat. Sujirat ketika lautan dipanaskan, fujirat ketika laut ditumpahkan. Jadi sebelum ditumpahkan pasti dipanaskan dulu, dipanaskan sekian derajat ribuan Celcius, sudah pasti itu. Logikanya gimana? Kemarin sudah sedikit jelasin bahwa yang namanya lautan itu berada di lempeng dasar bumi. Permukaan yang paling dekat dengan dasar lempeng bumi adalah lautan. Mudah bagi Allah memanaskan dalam sekejap. Dibuka aja itu kerannya, ya kan? Seketika itu inti bumi naik yang panasnya sekian ribu derajat Celcius menurut penelitian teori 6.000 derajat Celcius itu menurut teori. Wallahu a'lam, bisa jadi Allah menginginkan lebih daripada itu, berapa ribu derajat misalnya, atau 100.000 derajat. Dengan seketika laut menjadi panas. Ketika panas, wajal biharu fujirat, baru ditumpahin blood. Gitu prosesnya.
Dan ketika itu baru setelah bumi ini hangus, lenyap, ya kan, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ja'at as-sakhah, baru ada tiupan kedua. Kalau bahasa kita trompet, kalau kita membayangin tet, baru muncul kita dus. Dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian apapun, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak disunat, tidak bersandar, tidak beralas kaki. Coba telanjang total kita. Makanya kan Aisyah itu sampai herannya dengan pernyataan Rasulullah itu nanya, ya Rasulullah, jami'an yang zubah ba'duhum ila ba'd. Kalau begitu mereka yang ada di padang mahsyar pada saling liatin dong, anak telanjang begitu. Aisyah, qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ama'ihim. Ya Aisyah, perkara hari itu sangat berat, sehingga saking beratnya nggak bakalan bisa lo, bahasa kita boro-boro bisa liatin, ada nafsu. Dan itu bisa kita logikakan juga, sangat mudah kita logikakan. Satu contoh begini, misalnya Bang Udin nganten baru, Bang Udin jadi nganten baru, ya, dapat janda montok bahenol. Begitu malam pertama gempa, udah siap, udah ready, tiba-tiba ada gempa misalnya, jadi yang begitu dahsyat. Kira-kira Bang Udin berhasrat tidak untuk melakukan hubungan yang halal itu? Sekalipun itu halal dan nikmat, saya yakin pada saat itu hasrat manusia akan lenyap siapapun. Ya kan? Lagi enak-enaknya kita nanti baru gempa, nggak bakalan ada hasrat. Sama gambaran Rasulullah SAW begitu. Saking tegangnya tuh hari, saking keringnya tuh hari, saking orang mikirin gue selamat nggak ya, gue selamat. Udah nggak bakalan di sampingnya lihat ada yang mundur, ya bang, amalan rezeki segala macam udah nggak over, udah nggak bakalan sempet karena udah saking panik. Gitu logikanya. Jadi kalau mengatakan bagaimana hari itu tidak nafsu, sama ketika kita lagi mau makan, lapar, tiba-tiba ada gempa, meruntuhkan bangunan, goncang, apa kita punya nafsu hari itu untuk makan? Enggak bakalan, ya ada, kita lari, panik. Jadi itu logikanya. Gampang. Lalu orang-orang modern, orang-orang liberal, orang-orang komunis itu tidak percaya dengan namanya Faidah Ja'atis Sakhah, dengan namanya kebangkitan, hari di mana kita dibangkitkan. Ya kan? Nggak percaya mereka. Mana mungkin orang yang sudah mati, yang sudah menjadi hancur, yang sudah menjadi tulang belulang, bisa dengan semudah tiupan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut saya, yang bodoh mereka. Di sisi lain mereka misalnya percaya terhadap teori DNA. Ini serius, ya kan? DNA yang dengan mudah mayat yang sudah meninggal ribuan tahun, ratusan ribu tahun, itu dengan mudah bisa teridentifikasi, bisa dispesifikasi ulang. Coba bayangkan. Itu teori, itu yang melahirkan orang-orang yang tidak percaya Al-Quran. Jadi misalnya saya mati 100.000 tahun yang lalu, dengan kecanggihan teknologi namanya sistem DNA itu saya bisa dianalisis, gitu. Diambil sampel saya. Kalau nggak sampel rambut, air liur, darah. Kalau orang udah mati kan nggak mungkin udah ada darahnya. Di mana ngambil sampel DNA-nya? Dari darah bagi orang yang hidup. Kalau sudah mati, rambutnya nggak ada, organnya nggak ada, terakhir tulang, satu-satunya tulang. Jadi ambil tulangnya, diambil selnya, diambil mikroselnya, namanya kalau dalam bahasa biologi apa itu? Biomolekul. Nah, setiap manusia, setiap makhluk pasti punya biomolekul yang abadi, yang diciptakan dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Biomolekul itu bisa dihasilkan melalui sel. Sel itu bisa diambil dari sampel darah
rambut, air liur, air seni, air sperma, dan terakhir tulang. Maka ketika orang yang sudah mati ratusan ribu tahun, gampang tinggal diambil tulangnya. Tulangnya aja nggak butuh semuanya. Rambutnya nggak ada, air liurnya udah pasti, darahnya nggak ada, tinggal tulang. Diambil, dianalisis, dimasukkan dalam sebuah laboratorium. Yes, dengan cara mereka ketemu Fir'aun bisa dimunculkan kembali, wajahnya seperti apa, spesifikasinya apa, penyakitnya Fir'aun itu apa aja secara biologis bisa dideteksi. Coba berapa lama dia hidupnya dengan DNA itu. Lalu bagaimana mungkin Anda tidak percaya hari kebangkitan ketika kita sudah menjadi tulang belulang, kemudian dengan mudah Allah menghidupkan kembali, sementara disiplin ilmu yang Anda pelajari bisa menganalisis itu, bisa menganalisis itu. Akhirnya kan orang yang menjadi ilmuwan dapat hidayah, dia benar-benar masuk Islam, terbukti bahwa Al-Quran itu benar. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, ya kan, innahu ala rajaihi laqadir. Kalian itu diciptakan dari sperma, manusia diciptakan dari sperma. Sperma itu dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sperma itu keluar dari tulang. Tuh. Tulang mana? Tulang dada dan tulang punggung. Sulbi wat tara'ib. Maka seandainya Al-Quran mengatakan ya khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini dami, misalnya yakhruju min baini dami, yang sperma itu dikeluarkan dari darah, maka Al-Quran akan ditertawakan. Kenapa? Tidak akan bisa teori DNA dipadukan dengan Al-Quran. Karena manusia sudah mati, bagaimana cara ngambil sampel DNA? Pasti harus dengan tulang. Betapapun rambutnya, giginya sudah hancur, tulangnya yang menjadi satu-satunya alat. Dan itu Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sperma keluar dari tulang. Sperma itu isinya sel segala macam. Ya yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak terbantahkan. Lu sekarang orang enak aja, bagaimana mungkin gitu berpikir secara logika orang sudah hancur bisa dibangkitkan? Nah itu tadi, jutaan tahun manusia bisa dengan mudah diurai DNA-nya, kemudian diberikan spesifikasi, klasifikasi bahwa si A ini dulu begini, wataknya begini, punya penyakit semua. Ya itu. Bagaimana Allah pencipta alam semesta ini dengan tidak mudah membangkitkan kita? Makanya ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata orang itu akan berkata, ya, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah aidakunna izaman nafirah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka semua pada saat dibangkitkan akan terkaget-kaget seraya berkata, a'inna lamarduduna fil hafirah. Apa benar kita ini sekarang udah jadi manusia lagi? Perasaan kita baru kemarin kita disiksa, perasaan kita kemarin jadi tulang belulang di kuburan. Itu akan seperti itu. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka terkaget-kaget. Orang-orang kafir itu berkata dalam hati dan berteriak bahwa kita ini dibangkitkan sungguh nyata, sambil megang badannya pada saat itu di padang mahsyar. Ya Allah, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah a'idza kunna izaman nafirah. Padahal kemarin kita menjadi tulang perasaan, baru dikebukin di kuburan. Qalu tilka idan karratun khasirah. Kalau begini ceritanya ya Rabbi, kebangkitan saya ini sungguh sangat merugikan. Ya, sangat rugi. Kalau itu nyesal saya dibangkitkan kalau begini. Kalau saya tahu begini, dulu saya tidak beriman kepada engkau. Pasti saya beriman kepada engkau. Itu Al-Quran mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi, itu khitabnya adalah bagi orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan buat kita percaya. Kadang-kadang kan yang namanya dai ya,
Ya wajar sih, orang salah ya wajar. Sum'un bukmun umyun qawma yazibun. Kita orang Islam, orang mukmin dikata-katain buta hatinya, mata hatinya. Padahal ayat itu kitabnya adalah untuk orang-orang kafir, bukan buat orang-orang mukmin. Akhirnya orang mukmin yang berbuat maksiat, zalim seandainya pun sekalipun, yang membuat kesalahan dituding dengan menggunakan ayat itu. Ini hati-hati. Al-Quran itu nggak gampang. Harus tahu asbabun nuzulnya, nggak sekedar ngutip. Sama, gitu. Sama. Nanti yang berkata itu pun bukannya kita, orang-orang yang mukmin, yang selalu berjamaah, insya Allah, yang selalu ngaji, yang selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak terkena tauhid. Saya yakin. Ya kan? Di mana adanya kita? Ya dengan mereka, tapi tidak sepanik mereka. Karena apa? Kita sudah disiapkan pakaian terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita akan telanjang sama seperti mereka, tapi kita tidak akan pernah berkata itu tadi. Inna lamarduduna fil hafirah. Enggak akan. Kita setenang karena kita sudah paham. Karena kita orang-orang yang terpilih yang insya Allah akan mendapatkan buku yang diletakkan di tangan kita. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Ada orang yang mengambil kitab itu dari arah belakang, wara'a dhahrihi, tangan kiri. Ya. Fasawfa yad'u subura. Lalu setelah mengambil kitab itu mereka berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua kelompok, yamin, shimal, yumna, yusra. Ya, wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada tiga kelompok nanti kita. Kelompok kanan, kelompok kiri, dan kelompok orang-orang yang terdahulu. Orang terdahulu siapa? Dulu di zaman Nabi-Nabi sebelum kita. Tiga kelompok itu akan disekat-sekat dalam padang mahsyar. Ini calon orang yang celaka, ya kan? Tandanya apa? Dia mengambil, memperoleh kitab dari tangan kiri dari arah belakang. Ini golongan orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya apa? Mereka mengambil kitab catatan amal dari tangan kanan. Mudah diketahui. Yang mengambil catatan amal dengan tangan kanan, wajahnya akan bersinar sepenuh sinar bulan, berseri-seri. Yang tangan kiri bermuram hujan, gelap segelap-gelapnya. Bagaimana kondisinya orang-orang yang yang terdahulu? Yaitu tidak banyak diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu tadi, orang-orang dulu yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nah, itu orang-orang terdahulu. Wa kuntum azwajan salasa, ashabul maimanati ma ashabul maimanah, was-sabiquna sabiqun. Orang-orang yang terdahulu. Begitu. Lalu kemudian Ibnu Katsir itu memberikan keterangan dalam kitab tafsirnya. Berapa lama kita di padang mahsyar? Variatif. Dari mulai 3000 tahun, kemudian 40 tahun, sampai dengan 300 tahun diceritakan, digambarkan. Kok beda-beda? Menurut saya wajar. Semakin banyak orang dihisab, pasti semakin banyak dan lamanya waktu yang akan menjadi perhatian seorang yang akan dihisab. 3000 tahun mungkin karena hisabnya terlalu berat, tiap hari berbuat kejelekan aja. Lama kayak apa? Padahal pada saat itu kondisi sangat panas. Orang itu minta disegerakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saking kagak tahan di padang mahsyar. Ini serius. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhir, yang punya kesempatan mengambil catatan amal dalam kitab dalam tangan kanan, sesingkat-singkatnya tempat di padang mahsyar.
singkat, nggak bakalan lama. Nah makanya kita perbanyak doa itu tadi, doa dengan hisab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jangan cuma kita minta doa kepentingan dunia mulu, kadang kan begitu kita. Kepentingan kita doa, ya Allah, Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban. Besok kita nggak mikirin, besok kita dihisab lama apa kagak, betul. Besok kita dihisab gimana? Kadang kita minta kekayaan, dengan sendirinya kita memberikan peluang bahwa kita akan diaudit lebih lama. Kan begitu, pasti. Yang punya kekayaan, auditnya pasti akan bertambah. Yang punya harta karun, harta jabatan melimpah, pasti auditnya tidak sama dengan orang-orang yang tidak punya harta. Semakin banyak kita meminta keberadaan dunia dengan doa-doa kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak mengabulkan itu, jangan-jangan kita tadi nambah-nambahin hisab kita. Yang terbaik bagaimana? Ya sudah, minta aja, nggak apa-apa, Allah Maha Kaya, nggak menjadi dosa. Tapi jangan lupa doa itu, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita teriak dalam hati, ya Allah, dalam keheningan malam, enggak penting dalam sholat-sholat sunnah kita atau dalam sholat-sholat wajib. Ya Allah, ringankan hisab kami, ya Allah. Jadikan kami kelompok-kelompok yang begitu Engkau ringankan hisabnya di akhirat, sebagaimana orang yang Engkau pilih dan Engkau kehendaki. Begitu. Allah itu maha mendengar dan maha mengabulkan permohonan hamba-Nya. Gitu. Dan kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul hisabnya ringan. Banyak orang yang menduduki padang pasir, dalam gambaran para ulama al-tafsir, bukan padang pasir, menduduki padang mahsyar itu 1,5 jam, diberikan pakaian langsung. Tapi yang pasti siapa yang diberikan pertama kali pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim. Nabi yang pertama kali, atau orang yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim. Lihat, pada saat manusia telanjang semua, hanya Nabi Ibrahim yang pertama kali orang diberikan pakaian. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan pakaian? Alasan para ulama tafsir, karena Nabi Ibrahim adalah abail anbiya, bapaknya para nabi. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dulu pada saat dilemparkan oleh azan Namrud ditelanjangi. Nabi Ibrahim dilempar ke itu, ke tumpukan api. Sehingga dengan begitu Allah memberikan kehormatan pada masyarakat. Sekelas Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan pakaian sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan pakaian itu. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Lah kita paling belakang, tapi pasti akan diberikan pakaian sesuai dengan amal perbuatan kita. Insya Allah kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah dengan dipercepat hisabnya dan diberikan pakaian sesegera mungkin. Begitu. Kalau sudah begitu kelihatan kita akan memasuki Jannatul Na'im.